Sekarang saya tanya. Ini dulu diselesaikan dulu ini. Oh, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya. Oke, coba abang tanya sama saya. Coba. Baik. Kalau orang Islam katanya kalau meninggal pakai kain kafan, betul? Betul. Di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Silakan. Sebentar bang, 5 menit ya. Jangan main Betul. turun dong. Jangan main turun dong. Nah. Gini. Tapi sebelum dijawab gini bang. Kalau sempat Anda buka Al-Quran untuk menunjukkan jawaban bahwa kalau meninggal pakai kain kafan, saya lompat dari Monas. Silakan. Nggak perlu bang. Cuma segini Untuk aja penyemangat dari saja saya. biar saya lompat dari Monas. Nggak perlu. Saya nggak mau saudara saya sampai lompat ke dalam dari atas Monas. Jadi gini bang, di dalam Al-Quran memang tidak seluruhnya ditulis. Karena di dalam Al-Quran ada ucapan, jikalau kalam kami yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ditulis, tintanya pakai air laut itu tidak cukup. Dedaunan yang ada dunia ini dijadikan kertasnya tidak cukup juga abangku. Ngopi dulu abang. Sudah. Belum. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan seluruhnya? Ibarat kata seperti ini abangku. Di dalam Pancasila ada sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu tidak disebutkan. Tuhannya Tuhan siapa aja? Ada Tuhan Yesus, betul. Tuhan Bapa, Tuhan kami, ya kan? Tidak disebutkan. Yang disebutkan. Jadi di mana ini jawabannya, Bang? Di mana jawabannya kalau meninggal harus pakai kain kafan? Sebentar, kalem. Calling down. Akan kita sama-sama makhluknya Tuhan, ya kan? Bang, yang Abang saya tanya, di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Silakan. Nah, saya tadi bilang menjelaskan di Quran itu tidak ada yang menjelaskan. Makanya dikubur betul lah pakai kain Quran kafan. mustahil menjawab, betul. Sebentar, konteksnya jangan dulu kesan. Berarti benar mustahil Jangan Islam kacau. menjawab pakai Quran, betul. Sekarang kalau di Injil ada enggak kalau makan harus pakai sendok garpu? Kan tidak ada abangku. Boleh nggak pakai garpu? Jadi Boleh Injil. pakai garpu boleh. Masalahnya kalau Betul. meninggal nggak boleh nggak pakai kain kafan. Sebentar, apakah di Injil ada dipakaikan untuk pakai peti? Ada tidak? Nggak wajib mau nggak pakai peti juga boleh. Di kita pun sebenarnya kalaupun sekarang gini abang, Kata yang meninggal siapa di harus laut. pakai kain kafan kok? Sebentar, abang itu, abang, kalem, calling down, tenang. Berarti benar bahwa Quran tiada sanggup dan tiada mampu menjelaskan kenapa Quran kalau bukan meninggal ke harus sana muslim, harus konteksnya meninggal harus abang. pakai kain Kalau kafan. diambil ke sana, saya pun bisa ngomong Injil pun sama. Kenapa ada perjanjian lama dengan perjanjian baru? Kok nggak Kan sama, nyambung? tidak sempurna. Bukan nggak nyambung. Oh berarti Al-Quran nggak sempurna. Ini namanya berdiskusi. Ditanya Al-Quran nggak perbandingan. sempurna langsung berarti Al-Quran tidak sempurna. Bukan tidak sempurna, abangku. La ilaha illallah abangku. Ngelawak Paling down. saja ini saudara. 5 menit yang namanya diskusi Bang, itu jangan coba langsung ulangi dulu menurunkan. pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya ulangi. Oke. Kenapa? Apakah ada di dalam Al-Quran Bukan itu, seorang bukan muslim? itu. Bukan itu Akan pertanyaan tadi saya. pertanyaannya itu. Bukan yang itu, pakai kain kapan. makanya dengerin dulu. Kalau seandainya abang bertanya, sempurnakah ayat-ayat suci Al-Quran? Saya jawab, tidak seluruhnya ditulis di dalam mushaf Al-Quran, abangku. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kalaupun tinta air laut dijadikan tinta dan dedaunan dijadikan lembaran, itu tidak cukup abangku sayang, tidak cukup. Sudah? Belum 5 menit, kalem. Jadi abang, kalau abang berdiskusi itu jangan main menurunkan. Begitu, agak usah garo-garo atel atau abang. Ampun si abang. Allah. Jangan diturun.
turunkan, kalem, calling down. Kita kan sesama saudara abang. Kalau abang diskusinya seperti ini, si Cecep kemana sudah datang ya. Ampun, Cecep, si Cecep bukan begitu maksudnya si Cecep. Dengarkan dulu. Be happy. Dengerin dulu, bukan begitu maksudnya si Cecep. Dengerin dulu. Dengerin. Bagaimana? Al-Quran mengatakan bahwasanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Artinya ada sebuah klaim dari Al-Quran, betul? Betul. Sekarang Anda percaya tidak dengan klaim Al-Quran bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Betul, percaya. Percaya. Oke, jelaskan kenapa orang Islam kalau meninggal harus pakai kain kafan. Itu kata siapa? Jadi orang Islam boleh nggak pakai kain kafan? Boleh. Oke. Sekarang yang wajib saja, yang wajib. Kalau begitu, boleh. Sekarang yang wajib saja. Anda sunat? Sunat? Wajib nggak sunat? Di dalam Al-Quran wajib atau tidak sunat? Wajib. Oke, di Quran mana? Jelaskan di Quran mana bahwa sunat itu wajib? Silakan. Coba dibuka di dalam surat Ibrahim. Ayo. Ya, Ibrahim berapa? Surat Ibrahim yang di surat buka aja seluruhnya. Kalau dipotong-potong ayat itu tidak betul abangku. Ya sudah, Anda yang buka Ibrahim seluruhnya baca, silakan. Nggak usah kan abang berarti hafal. Anda lagi ngarang bebas. Akan abang hafal Al-Quran. Justru karena saya hafal Al-Quran di dalam surat Ibrahim nggak ada sunat. Calling down, kalem. Take it easy, cek bahasa Arab nama santai. Jadi begini abang. Bang, di dalam Quran nggak ada Ibrahim itu sunat. Bang, abangku di dalam Al-Quran tidak seluruhnya ditulis karena apa? Tadi dibilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya dengerin abangku, kalau ditulis itu lembaran daun tidak akan cukup. Katanya menjelaskan segala sesuatu, kumaha sih? Ampun, konsepnya ulah tertuju sama hiji atau akang. Iya, Qurannya bilang bahwasanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Abangku, sekarang gini, di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, ya kan? Sapi bikang. Iya kan? Apakah di sana menjelaskan sosok sapi bikang? Ada. Sosok menjelaskan sapi bikang anu menyusui. Ada ayatnya disuruh mencari sapi. Ada. Betul, tapi maksud saya secara detail dan terperinci itu tidak ada. Nah, makanya saya bilang berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu bohong. Bukan bohong. Bukan bohong, tapi bukan bohong, tapi tidak dusta. Aku salah abangku 5 menit. Jangan main diturunin dong sayangku, cintaku. Silakan. Jadi konsepnya seperti ini abang ya. Di dalam kitab suci kami itu memang tidak seluruhnya. Saya akui. Karena apa? Sudah dijelaskan. Kalau ayat kalam Allah ditulis pakai tintanya air lautan, jangan diulang lagi. Itu jawabannya. Kumaha? Itu jawabannya. Yang ditanya bukan itu. Jawabannya. Konsekuensinya kita alihkan ke Injil sekarang, kan sama abang menanyakan Al-Quran. Oke, baik. Nah, gini bang, abang dengarin Al-Quran sama saya. Dengar Cep ya, begini Cep. Begini. Di dalam Injil, di dalam Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang ngomong kitab ini menjelaskan segala sesuatu, nggak ada. Betul, tidak ada. Karena berarti tidak ada, tidak sempurna, maka ya? Dengar dulu. Karena tidak ada, berarti Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi saya potong. Tapi abang menyatakan kalau kitab Injil itu kitab suci umat Nasrani, ya? Betul. Tapi tidak ada di situ tertulis bahwa kitab itu menjelaskan segala hal, nggak ada. Nih abangku, dengerin ya. Makanya di dalam kitab Injil ada perjanjian lama dan perjanjian Allah, jangan lari ke situ. Dengerin. Kan Kita abang yang itu lagi membahas klaim kitab suci. akan kakak juga.
dengerin dulu ya. dong. Saya yang Quran ngomong mengklaim, dong. Quran Saya dong mengklaim lu yang bahwasanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Betul. betul. Nah, Anda percaya tidak dengan klaimnya itu? Percaya. Nah, berarti Al-Quran wajib tidak dia bisa menjelaskan segala sesuatu? Wajib. Wajib. Oke, jelaskan apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Fungsi sunat menurut Al-Quran satu kesehatan, bukan Iya, mana kesetanan. ayatnya? Ayatnya mana? Nih abang, kalau seandainya ngomongin ayat, Makanya kan saya bilang Anda fitnah dengerin dulu. Al-Quran lagi. Abanan saya yang bagian ngomong. Bukan atau masalah kakak. itu, masalahnya Quran untuk kesehatan itu tidak ada di dalam Quran. Abang sebentar atau abangku sayang sebentar. Jangan main sayang-sayangan. Saya bukan sejenis Anda. Atau Bahaya Anda akan ini. kita teh bersaudara. Jangan seperti Begini, itu. tidak ada di dalam Quran bahwasanya Quran itu sunat itu untuk kesehatan. Tidak ada. Bang, di dalam Quran kata saya memang tidak menjelaskan semuanya. Makanya Mana bohong, buktinya? Quran menjelaskan Bukan segala sesuatu. Bohong, abangku, bukan bohong. Ada lagi ayat yang lain. Makanya kalau ngomong sama orang muslim kayak begini teman-teman, Quran menjelaskan segala sesuatu tapi tidak menjelaskan segala sesuatu. Quran lengkap tapi tidak lengkap. Kalau seandainya ini abang, gimana kalau seandainya dari dulu teh Quran teh ditulis semuanya, atuh meureunnan air laut teh kering. Apakah dibutuhkan satu ember saja untuk menjelaskan tentang sunat? Ilolo itu teh menurut kitab saya. Tidak perlu bahkan satu lembar untuk menjelaskan apa kegunaan sunat. Kok Anda bilang air laut nggak cukup? Dengerin abangku. Bilang saja bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu hanyalah gombal belaka. Ini gombal yang nyata. Jangan seperti itu. Oke, ini terakhir. Terakhir nih. Di Quran mana? Di Quran mana bahwa sunat itu untuk kesehatan? Ampun, itu yang terakhir itu. Saya juga pengen bertanya atau abangku. Tanya 5 apa? menit saya minta. Di dalam Injil itu menurut abang tidak ada kesempurnaan seluruhnya, ya kan? Tidak ada Injil mengatakan kitab ini sempurna menjelaskan segala sesuatu. Nggak ada. Betul. Kalaupun di dalam kitab Injil tidak sempurna, adakah perkataan di kitab ini firman Tuhan yang menyatakan kalau Injil ditulis sesempurna mungkin, apakah akan mengeringkan air laut? Nggak nyambung. Ada satu ayat, dengar. Ada satu ayat di dalam penutup Injil Yohanes itu berbicara mengenai ada banyak hal yang tidak diceritakan tentang Yesus. Dikatakan di situ, jikalau semuanya ini saya ceritakan, agaknya dunia ini tidak cukup menampungnya. Ada ayat seperti itu. Itu sama. Berarti dijiplak sama Quran. Sekarang begini, bukan diciplak. Kalau dijiplak itu merenan di kopi. Kalau Quran itu penyempurna, ibarat kata seperti yang ini, sempurna apanya? Ditanya tentang sunat tidak tahu. Dengerin dulu bagian aku yang ngomong, kan abang udah ngomong. Satu lagi penutup dari saya. Oke dah. Oke bang, sampai ketemu lagi. Kita naikkan musik yang lain dulu ya. Satu lagi abangku, satu lagi. Nah, silakan. Di dalam Al-Quran ada bahasa seperti ini. Untuk orang-orang yang berpikir. Nah, apakah di dalam Injil ada? Untuk orang-orang yang berpikir. Betul. Yang kata-katanya persis. Apakah di dalam Injil ada? Betul. Yang kata-katanya persis seperti itu kayaknya saya belum pernah temukan. Abang. Sudah? Untuk orang-orang yang berpikir. Ya sudah. Tolong sekarang cari ya nanti di dalam Al-Quran ya. Di Quran ada. Di dalam Injil, kalau dalam Quran ada, di dalam Injil tidak ada. Terus? Jadi abangku, saya menghargai abang dengan bubuk karum seperti ini. Tapi tolong calling down. Kita saudara. Abang punya Tuhan yang sama. Di sini nggak ada bang. Di sini tidak ada. Kita ini bermusuhan. Biar nggak ada di sini. Saya hanya ingin meluruskan
bahwasanya Abangku kalian sayang. bilang itu bohong. Dengerin dulu abangku saya juga bisa seperti ini. Jelas kita taruh dia di bawah ini udah orang keluar. Sekalinya yang datang pastilah agak-agak sedek-sedeknya. Teman-teman begini loh. Kalau Anda mengklaim, maka klaim Anda itu harus dibuktikan. Contoh, apakah Bible pernah mengklaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu? Enggak ada. Di ayat Bible mana ada bilang bahwa kitab ini menjelaskan segala sesuatu. Semua dijelaskan, nggak ada. Bible yang tebalnya 18 kali dari Al-Quran nggak pernah bilang begitu. Nggak pernah Bible bilang begitu. Quran yang tipisnya 1/18 kali daripada Bible mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya tentang apa fungsi sunat langsung selamat jalan. Di mana menjelaskan segala sesuatunya? Nggak usah segala sesuatu lah, tentang sunat aja. Coba. Aduh. Berat saudara-saudara.